Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita mulai live malam hari ini untuk membahas mengenai rumus membentuk karakter anak. Thank you yang udah join. Kita mau nunggu narasumber kita untuk join. Namanya Ibu Stefani Pika. Halo yang udah join, Nuramicu 30. Thank you. Kita tunggu dulu ya. Ibu Pikanya join. Halo Rema Aintika, Kevin. Hai. Ini agak apa sih Rabu? Oke, sorry suara saya agak bindeng, agak flu soalnya. Hai semua. Oke, kita tunggu Pika untuk join. Nuke PR Mita join. Hai. Oke. Sudah ada belum ya? Teman-teman, nanti yang mau tanya seputar tentang apapun itu, tentang anak-anak atau misalkan tentang karakter anak, boleh langsung di kolom komen ya. Oke, ini Pika sudah datang. Yes. Ibu Pika ini yang saya ingat, yang saya kenal ini heboh gitu. Semoga malam ini dia masih tetap heboh setelah ngurusin anak-anaknya. Aduh, beda. Halo Sar. Halo, Ya ampun, Ibu kok kita Pika. putih-putih ya? Sama loh. Selamat malam. Ceria sekali. Gimana? Sibuk hari ini? Anak-anaknya? Biasa. Ini lagi bobo, Ricci udah lagi sama bapaknya. Oke. Lagi sama bapaknya. Kamu gimana? Udah Ibu sehat Pika, belum? siapa? Gimana? Hah? Sorry, kepotong. Dengar nggak Oke. suaraku? Yes. Oke. Ibu Pika, sehat di Semarang ya? Sehat. Gimana Sari? Sehat Sari? Sehat, ya lumayan sih, nggak sehat-sehat banget. Suaranya jadi agak bindeng saya, Masih sorry serak-serak. ya. Jelas ya? Jelas. Jelas. Oke, Ibu Pika boleh dong kenalan sedikit sama teman-teman yang ada udah join di live kita. Oh ya, halo semuanya. Halo Sari, halo teman-teman. Halo IG-nya Bindaya Bantu Bunda. Adminnya di sana. Bapak Isan. Halo yang pemirsa semuanya. Pemirsanya Anastasia Associate. Halo Miss Dian. Sapa satu-satu dulu ya. Miss Diannya, Miss Nia Queen ini. Halo Miss Dian. Nah, nama saya Pika. Saya ibu rumah tangga dari 2 orang anak dan 1 suami. Saya dulu seorang coach untuk public speaking anak-anak, terus pernah menjadi pendamping dan trainer untuk Kids Camp, ya, bersama dengan Bapak Hari Xiao di Semarang. Kalau yang di Semarang pasti tahu itu Pak Hari Xiao. Dan saat ini saya sedang aktif membuat konten untuk YouTube Abinaya Bantu Bunda, dan ini launching untuk YouTube kita yang untuk anak-anak, khusus untuk anak-anak, Abinaya Bantu Bunda Kids. Jadi nanti langsung di subscribe ya konten kita. Oke, jadi backgroundnya dunia anak-anak ya Ibu Pika ya? Ya, Dulu psikologi saya ya dulu Bu Pika? psikologi. Ya, kita satu angkatan ya. Iya. Psikologi. Oke. Sarjana Bu psikologi Pika. terus. Gimana? Suara saya delay nggak sih? Kayaknya agak delay ya. Iya, kayak keputus-putus Enggak, gitu. jelas. Oh, oke. Oke, semoga lebih bagus ya. Ibu Pika, sebelum kita membahas nih, malam ini rumus membentuk karakter anak gitu kan ya. Rumus membentuk karakter anak ini kan banyak nih peminatnya gitu. Ternyata banyak orang tua yang pengen tahu sejak dini, dan kebanyakan yang minat nih orang tua masih muda nih tentang rumus membentuk karakter anak. Sebelum kita jauh membahas tentang
tips and trick serta mengulas tentang karakter anak. Bu Pika, saya pengen tahu nih, kenapa Bu Pika tertarik dengan dunia anak-anak, parenting gitu? Apakah sudah semenjak sebelum punya anak atau setelah punya anak? Sari, kalau nginget dulu masih masa kuliah kan, kalau aku tuh sukanya ngambil kuliah yang berbau anak-anak ya, psikologi anak-anak, pokoknya perkembangan lah ya. Jadi sebenarnya suka dengan anak-anak itu. Halo Jojo, Jojo angkatan kita, Sar ada juga. Jojo tahu ya, Jojo ini ada gabung. Terus saya itu senang sama energinya anak-anak, saya merasa energinya anak-anak itu positif buat saya ya. Dari yang cranky-nya, rewel-rewelnya itu membawa dampak positif pada saya. Happy aja kalau lihat anak-anak. Jadi bukan karena saya setelah menikah terus punya anak jadi senang dengan dunia anak, enggak ya. Sebelumnya juga sebelum menikah saya senang dengan anak-anak. Mau dibilang kalau dititipin anak di rumah saya senang. Misalnya jadi kayak kakak saya harus bekerja atau kakak ipar kerja terus dititipin di rumah, senang saya karena nggak tahu rasanya happy aja kalau bareng-bareng anak-anak. Oke, Gitu, jadi dari sebelum punya anak ya, dari zaman kuliah udah minatnya tentang dunia perkembangan anak-anak gitu ya, Pika ya? Ya. Oke, ceritain dong waktu jadi coach, jadi public speaker, kids dan lain-lain tuh ngapain sih sebenarnya? Kalau untuk public speaking, waktu itu saya bersama dengan Pak Hari Xiao. Waktu itu jadi sebenarnya saya ikut dulu nih public speaking, bukan khusus untuk anak-anak ya, tapi untuk gimana sih saya cara ngomong, cara bicara di depan umum waktu itu ya, menata tata bahasa saya ya. Nah dari situ saya berkenalan dengan Pak Hari, terus Pak Hari menawarkan untuk gimana nih kalau kita join untuk ngajar public speaking khusus anak-anak. Tapi setelah masuk ke public speaking-nya, ternyata apa yang saya pelajari public speaking ini yang untuk dewasa yang saya pelajari itu harus saya olah lagi untuk diberikan pada anak-anak. Jadi saya harus sekreatif mungkin, harus semenarik mungkin kan untuk anak-anak. Jadi kalau bisa dibilang bahannya itu banyak yang saya tambahin di situ dengan Pak Hari waktu itu. Jadi masukan dan beliau juga mau mendampingin saya dan menerima masukan saya waktu itu. Jadi kita kolaborasi lah di situ. Terus dengan beberapa anak, dengan banyak karakter ya. Terus saya juga pernah kids camp bersama Pak Hari Xiao juga. Dan ini saya lakukan setelah menikah dan punya anak. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang saya dengan anak-anak saya terapkan juga waktu kids camp, waktu public speaking, mengajar public speaking. Itu besar. Oke, seru banget ya. Jadi banyak banget kegiatan aktivitasnya ya. Sampai sekarang jadi konten kreator. Ya, akhirnya memutuskan buat konten kreator karena masa pandemi ini ya. Jadi lebih banyak menuangkan ilmunya di YouTube-nya, di public speaking-ku di YouTube aja. Oke, sip. Itu teman-teman perkenalan dari Ibu Pika mengenai kenapa dia jatuh cinta sama dunia anak, dunia parenting gitu kan ya. Dia juga bersemangat banget. Saya kenal emang pribadinya ini nih ceria gitu kan ya, aktif gitu. Oke. Kita akan sedikit pelan-pelan masuk ke topik utama ini Bu Pika sebelum sampai ke rumusan. Sebenarnya karakter anak kalau dari Ibu Pika itu tuh gimana sih menjelaskannya gitu, karena kan kalau kita jelasin pakai teori atau bahasa yang terlalu psikologis dan lain sebagainya kan nggak semua bisa memahami dengan mudah gitu. Coba dong Bu Pika tolong jelaskan ke teman-teman yang ada di sini gitu. Siapa tahu ada yang penasaran banget nih bedainnya gimana sih karakter, sikap, atau sifat itu tuh gimana gitu. Silahkan. Sebenarnya ini sharing karena pengalaman saya ya. Jadi kalau psikologisnya mungkin dari psikolog cantik ini Mbak Sari ini bisa mengkoreksi kalau ada kesalahan ya. Saya sapa dulu, halo semua, Lia tetanggaku, Tiwi, ada Lukas juga, halo.
Jadi nanti yang nonton akan dapat ini challenge dari aku ya. Jadi tetap nonton terus sampai nanti akhir ya. Nanti ada hadiah juga buat kalian. Jadi tadi pertanyaannya eh, karakter itu ya dengan ada macam-macam anak-anak. Kalau saya waktu saya ngajar dan setelah punya anak ini, dulu waktu kuliah kan ada yang namanya karakter sama kepribadian ya. Tadi sempat sudah ada yang tanya nih. Belum acara live aja sudah ditanya ini ya. Padahal zaman kuliah saya yang sering tanya ya Sar ya. Jadi Silahkan. saya akhirnya baca lagi nih, akhirnya saya cari-cari, oh iya ya, apa sih bedanya kepribadian dan karakter. Nah, kalau saya baca dan saya ingat-ingat lagi, kalau kepribadian itu lebih sifatnya menetap. Jadi pada diri seseorang dan itu bisa dipengaruhi oleh keturunan juga. Tapi kalau karakter ini, karakter itu dari kebiasaan kita sehari-hari, dari apa yang kita pelajari, proses kita dalam hidup ini ya, seperti itu. Contohnya kalau karakter itu ada koleris, ada melankolis, ada plekmatis, ada sanguinis. Nah, itu gambaran kalau untuk psikologinya. Tapi kalau untuk realnya itu kalau koleris tuh saat saya ngajar nih ya, saya belum mulai. Halo Queen, sini kan ada Tata Sari nih loh. Ya, lagi nonton kita juga. Tuh. Oh, ini dia. Suka muncul ya di konten Bangun ya. tidur. Jangan tidur. Lanjut ya, ibu ngomong ya. Jadi karakter yang koleris itu contohnya ya. Contohnya tuh seperti saat saya ngajar, belum mulai ngajar nih, ada anak yang tiba-tiba masuk ke kelas terus bilang, Coach, nanti kita mau ngapain, Coach? Coach, nanti kita gamenya apa? Oh, ini tipe koleris nih. Aku langsung aku bisa membayangkan ini anak berani nih, anak pemimpin nih. Nah, terus ada saat saya masuk kelas ada yang cuman ngeliatin, diem, duduk manis, tenang. Oh, ini berarti tipe yang plekmatis nih, yang dia harus ditanya dulu baru dia jawab, atau dia harus dipancing dulu baru dia aktif. Ada yang saat saya menjelaskan ada kata-kata yang salah nih, terus dikoreksi. Oh, bukan gitu Coach, nggak kayak gitu jawabannya. Nah, itu tipe yang melankolis, dia lebih teratur, terapi, teliti ya. Terus kalau yang sanguinis tuh baru mau mulai nih, mau mulai acara, mau mulai presentasi, saya mau memberikan pembelajaran, anaknya sudah yang heboh sendiri, sudah yang minta diperhatikan, ya seperti itu sih pengalamanku ngajar. Gitu, Sar. Oke, jadi itu kepribadiannya ya? Hah? Oke, jadi tuh anak-anak dengan tipe-tipe kayak gitu sudah mulai bisa dilihat, oh kepribadiannya termasuk yang mana nih, gitu kan ya? Karakternya ya, karakter. Karakternya itu, Iya. kepribadian dan karakter itu tuh sepenting apa sih buat si anak-anak ini? Ketika menurut Gimana? kepribadian dan karakter anak itu sepenting apa sih untuk perlu dibentuk sejak dini? Ini ngomongin pembentukan karakter nih ya. Jadi saat saya bertemu dengan anak-anak yang saya tahu nih karakternya kayak gini-gini kayak tadi ya, ada korelis. Saat saya pembelajaran di kelas, saya mencoba sebisa mungkin dalam satu kelompok, misalnya satu group discussion atau berkumpul belajar bersama untuk menyatukan pendapat, saya menyatukan beberapa karakter yang ada. Misalnya ada anak-anak yang berani, ada anak-anak yang diam, tenang, ada anak-anak yang aktif, minta diperhatikan. Dan dari situ mereka bisa berproses belajar dari satu tim, dari semua timnya, dari anak-anak yang lain, ya, melihat karakter teman-temannya. Dan tugas saya sebagai pendamping untuk public speaking di situ, atau pendamping untuk anak-anak bertumbuh di tempat saya memberikan pelatihan, saya membantu mereka untuk merespon positif. Paham ya? Jadi setiap karakter itu baik anak-anak, misalnya gitu. Ada beberapa pasti ada anak-anak yang merasa, kok anaknya kok terlalu ini ya Miss, terlalu pemberani banget, anak nggak suka aku, gitu. Ada yang seperti itu. Kita bantu mereka untuk bisa merespon positif, kayak gitu. Nah, pertanyaan yang membentuk karakter. Kalau saya pribadi ya, kalau pengalaman saya, pembentukan karakter itu malah, ini nggak tahu ya risetnya gimana, tapi kalau menurut saya, menjadi dalam janin, Sar. Jadi pengalaman anak dua ini, anak dua ini dengan proses melahirkan, dengan proses
hamil yang berbeda pasti ya. Yang pertama itu, anak pertama saya selalu mendengarkan lagu-lagu yang karakter lagunya itu melo, tenang, pokoknya yang menyenangkan lagunya. Jadi membuat rileks gitu ya. Jadi ya keluarnya dan saat tadi Queen itu dia aktif tapi tetap melankolis. Jadi tipe yang teratur ya. Perasaannya dalam, dia anaknya dalam gitu. Terus apakah ini berpengaruh apa gara-gara waktu di dalam kandungan? Aku juga nggak ini ya, bukan memastikan apa, bukan mempercayai itu, tapi kejadiannya kayak gitu sama nih apa, jadinya gini nih anakku yang pertama, karena di dalam perut saya selalu bilang hal-hal yang positif itu tadi ya, positif menurut saya menyenangkan, anaknya happy, anaknya pengertian ya. Kalau dibilang pengertian atau perhatian, anak saya terbukti waktu di kelas di sekolahan dia dapat penghargaan anak paling perhatian dengan teman-temannya. Jadi oh iya kah, oh benar kah, saya bilang gitu ya. Oh apa benar dari Janin. Nah, yang kedua ini Sar. Yang kedua ini karena saat saya tahu ini anaknya cowok ya, waktu di USG cowok, jadi sangat pengaruh juga ya. Saya memberikan lagu-lagu yang karakternya keras, seperti metal, gitu-gitu ya, rock, kayak gitu. Terus nonton film-film laki banget lah ya, action, kayak gitu. Keluarnya benar nih anak nih, keluarnya susah, gitu, lahir waktu sampai 2 kali aku diinduksi, jadi benar-benar yang ya ampun anak ini kok ini banget, jantan banget apa ya, sampai kok kayak gini banget. Terus akhirnya keluarnya bener nih, tipenya hampir lebih ke kayak bapaknya mungkin ya, agak sanguin sedikit lah ya bapaknya, karena belum kelihatan, karena aku belum bisa, dia masih kecampur-campur karakternya, karena Richie kan dapat karakter dari kakaknya juga, dari contoh dari bapaknya juga, dari aku juga, dan Queen ini juga kebentuk dari karakter aku dan suamiku. Kalau aku, menurutku aku itu tipe yang melankolis, aku perasa juga, teratur juga, terus apa, terencana gitu lah. Aku tuh kalau nggak sesuai rencana tuh rasanya ampun, duh gimana gitu ya. Tapi kalau suamiku tuh malah kebalikannya, orangnya kurang nggak teratur ya, santai. Jadi anak si Queen ini jadi kayak perpaduan antara kita gitu Sar. Jadi Oke, gitu. jadi emang dari sejak dalam kandungan harus distimulus dengan berbagai cara ya, salah satunya dengan musik. Dan Bu Pika percaya bahwa itu pengaruhnya nyata karena mengalami sendiri gitu ya Bu Pika ya. Betul. Oke. Terus Oh, selain itu itu ada yang Sar, komen. ya halo, Ya. siapa itu? Semangat ya, semangat. Jangan Oke. kemana-mana dulu. Masih ada ini challenge nih buat Sari juga nih ya. Iya, teman-teman nih boleh loh komen atau Ya, apa ada ya? mamaku, ada mama. Kasih pertanyaan. Oh Halo, iya. Lurah Miroto Oke. itu mama itu. Oh iya, halo. Oke, Bunda mulai aktif ya, Lukas Fajar, gokil. Itu Jojo, berasa presentasi zaman kuliah, terus ini bagian tanya jawab. Aku tak. Oke. Semangat ya, Pik. Oke. Lanjut, Pika. Kalau memang perlu distimulus dari sejak dalam kandungan, terus apakah tiap rentang usia tertentu itu karakter anak bisa berubah-ubah? Atau ya kalau dia sudah lahirnya seperti itu akan seperti itu? Oh, kalau aku ya sharing aja nih ya. Jadi kalau untuk karakter itu kan proses belajar. Jadi pengaruh proses belajarnya itu berarti kan orang terdekatnya. Bisa usia itu mungkin mungkin ada kemungkinan usia ya. Tapi menurut aku yang faktor paling besarnya adalah lingkungan. Lingkungan dia. Misalnya ayah dan ibunya, nenek kakek, pengasuhnya, bahkan bisa tetangganya pun ya, kalau dia main dengan tetangga. Jadi kebentuk usia apakah bisa ada rentang waktu? Mungkin usia iya, tapi kalau menurut aku lebih ke lingkungan sekitarnya dia yang paling besar. Karena anak itu kan belajar dari lingkungan, proses lingkungannya. Ada yang dari keluarga, ada yang mungkin yang di dalam panti asuhan kan, juga ada yang di kelompoknya dengan teman-teman sebayanya di panti asuhan. Karena Queen juga punya teman yang dari panti asuhan juga. Jadi kan kita jadi gini Sar, anakku itu aku sekolahkan di tempat khusus untuk anak-anak ABK, anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, itu tempatnya di Talenta. Aku punya keinginan, aku punya impian atau punya harapan ke anakku supaya dia tuh
toleransinya tinggi dengan anak-anak ABK. Dan dia juga tidak memiliki lingkungan-lingkungan yang beragam dari anak-anak yang berkebutuhan khusus itu tadi. Ada yang dari panti, ada yang dari latar belakang keluarga yang seperti ini, seperti itu. Jadi dia belajar dari situ, berproses di situ dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus juga ada. Jadi efeknya ke Queen adalah dia jadi anak yang toleran, ya. Walaupun ini tidak sekolah ya, walaupun ini dia tidak di sekolahan ya, toleransi itu muncul pada adiknya. Ya, jadi gitu. Jadi karakternya itu kebentuk di sekolah nih. Karakternya sudah kebentuk di sekolah, dia bisa toleransi ke teman-temannya yang ABK. Nah, di rumah akan terjadi seperti itu. Misalnya saat berantem nih, perebutan mainan atau rebutan handphone nih ya. Queen akan menjadi orang yang ya udahlah, aku tuh sempat sih, aku nggak mau ini lagi baru main. Tapi dia langsung ya aku sempat sih bilang kamu tuh kakaknya harus ngalah, sempat seperti itu. Tapi dia malah mengingatkan ke aku, oh iya kenapa ya aku harus bilang seperti itu. Akhirnya sekarang aku serahkan kepada Queen, gimana Queen kalau kayak gini rebutan, terus dia yang bilang yaudahlah biar dipakai adik dulu gitu. Jadi tanpa aku sadari kebiasaan toleransi itu seperti kita Bumika ya, Mama Nada itu juga satu sekolah juga sama Queen. Kebiasaan yang terbentuk di sekolah membentuk karakternya Queen, jadi anak yang toleran ke orang lain, apalagi ke adiknya gitu di rumah. Seperti itu Sari. Nah, agak ini ya, delay ya kita ya. Kamu di Jakarta ya? Waduh, ini pertanyaan dari Lukas nih. Lukas, ini ada pertanyaan dari Lukas nih. Usia berapa anak sebaiknya mulai sekolah? Wah. Tergantung sekolahnya, Kas. Kamu mau nyari sekolah yang seperti apa? Kalau aku sih memberikan saran ya, Kas ya. Untuk anak usia dini seperti Queen ini dulu berusia 15 bulan sudah sekolah. Tapi kita harus tahu, observasi dulu sekolahannya seperti apa. Visi misinya juga seperti apa. Pendidikannya juga apa yang diberikan di sekolahan itu. Gitu. Itu Bu Sari. Oke. Iya. Sudah terjawab ya. Bapak Lukas langsung loh, begitu masuk pertanyaan langsung dijawab, luar biasa. Oke. Jadi soalnya aku kalau aku ngasih pertanyaan nggak dijawab tuh gimana gitu rasanya, kayak dicuekin lah. Aku sebenarnya juga ini suka nonton live. Suka nonton live. Teman-teman yang join kalau mau ngasih pertanyaan boleh langsung di kolom komen ya. Nanti kita akan minta Ibu Pika menjawab. Oke, jadi lingkungan membentuk juga si anak-anak ini untuk karakternya mau menjadi seperti apa. Seperti kalau dari pengalaman Ibu Pika masukin anak di sekolah ABK sehingga anak tolerannya terbentuk. Gitu ya. Iya, sekolah inklusi ya namanya, inklusi talenta. Jadi ada ABK, ada yang non ABK. Oke. Nah, kalau misalkan kayak gitu terus menurut Ibu Pika, siapa sih yang berperan untuk membentuk karakter anak? Ayah, ibu, guru, orang tua? Karena tadi kan menyebut banyak banget nih yang berpengaruh. Nah, tadi sempat mention juga tentang teman-teman yang tinggal di panti asuhan, katakanlah. Atau mungkin orang tuanya jauh kerja di luar kota dan lain sebagainya. Itu gimana kalau menurut Ibu Pika? Sebelum nanti kita spesifik nih ke rumusan poin-poinnya. Tapi kasih pendapat dong, siapa yang perannya paling penting? Orang terdekatnya dia, ya. Saya bilang seperti itu karena ada orang tua yang bekerja, ada yang dia harus mencari nafkah. Nah, orang yang terdekat dengan anak-anak itu adalah support system orang tua. Misalnya orang tua yang bekerja ya. Orang tua yang bekerja, support systemnya adalah pengasuh. Ya, bagaimana kita membentuk karakter si pengasuh ini dulu. Jadi bantu diri kita sebagai orang tua untuk membentuk karakter kita juga. Nah, lalu saat bersama dengan orang terdekat, misalnya orang tuanya bekerja nih, harus bekerja dan harus dikasih dipenuh nih, atau di kakek nenek atau maksudnya oma opanya nih. Jadi di situ kita jalin hubungan relasi yang baik dulu dengan mereka. Support system itu, karena saya yakin, saya percaya support system itu penting banget.
orang oma opa, pengasuh ya. Kita harus samakan pemikiran kita, pemahaman kita dengan cara apa? Dengan cara komunikasi, berbuat baik, terus mau mendengarkan ya, mau mendengarkan dan mau didengarkan. Kadang nih kan kita kalau aku mau menitipkan saya menitipkan mau menitipkan ke anakku atau main dulu nih ke rumah omanya sama opanya, sebelum sebelum dititipkan nih ya, paling nggak kita satu komunikasi dulu, ada komunikasi dengan orang tuaku, dengan mamahku, mah ini anak belum makan nih, ini anak belum tidur, atau nanti diginiin ya, ini bantu ya mas si Queennya kayak gitu. Jadi kita sebagai anak yang minta tolong ya istilahnya ya, pada support system kita ini ya, bagaimanapun kita harus baik juga dengan orang yang membantu kita ini, lingkungan terdekat anak ini, samakan pemikiran kita dengan mereka gitu Sar. Oke, jadi siapapun itu nggak harus orang tua kandung, tapi orang terdekat mereka. Nggak harus gitu, ya. Jadi kalau pakai neni ya neninya yang di briefing terlebih dahulu di orang tuanya. Iya, betul. Iya. Tetap orang tua. Misalnya kayak yang ada orang tuanya ya, misalnya tetap orang tua, tapi orang tuanya harus bekerja nih, dia harus memikirkan misalnya mentransfer pikiran positif kita, mentransfer apa yang kita inginkan nih buat anak kita nih, karakternya seperti apa ke orang itu, ke orang yang mengasuh, orang terdekat si anak, seperti itu. Oke. Apakah ada yang mau nambahin juga boleh di komen. Oh boleh, yang mau sharing juga nambahin boleh. Oke. Nah, faktornya tadi udah dijawab nih sama Ibu Pika. Selain keturunan dari orang tua, ada juga faktor lingkungan yang pengaruhnya besar. Ada faktor lain nggak sih yang apa ya, yang berpengaruh terhadap proses terbentuknya karakter anak ini? Nah, ini masuk ke rumus itu tadi ya. Oke, masuk ke rumus. Faktornya ini ya, ini sampai tak tulis kebalik loh ini loh. Oh, ini luar biasa. Ada pikiran, ada kata-kata, tindakan, terus berubah menjadi kebiasaan, karakter, dan nasib. Nah, di sini pikiran yang kita gunakan adalah pikiran yang positif. Pikiran yang positif akan berbuah menjadi kata-kata yang positif. Kata-kata yang positif berbuah menjadi tindakan yang positif. Tindakan yang positif akan berubah menjadi kebiasaan, karena itu dilakukan terus dan menerus. Lalu berubah menjadi karakter. Ini karakter yang tadi kita bahas ya. Setelah saat pikiran kita positif, muncullah karakter yang positif pula. Karakter positif akan menentukan nasib anak itu positif ya. Jadi di situ selalu belajar untuk berpikir positif. Nih challenge saja ya, langsung ya challenge ya. Biar yang pada nonton tuh langsung semangat ya. Sari siap-siap ya Sar, challenge-nya ya, oke? Nanti kalau yang nonton, jadi ini berhubung saya adalah public speaker ya, jadi MC juga sekalian, nggak apa-apa wis. Malah jadi aku yang MC. Kebalik ya, harusnya aku yang MC, kamu yang membicara ya. Jadi nanti kalau yang bisa memberi komen yang banyak, jadi saat berpikir positif, ketik apa kata-kata positif yang tersirat di pikiran. Misalnya berani, terus ketik berani gitu ya. Wah, ini ada Miss Emila nih, tahu nih pasti challenge kebiasaan saya nih. Challenge rally kata positif ya. Nanti saat saya bilang satu kata, Sari juga bilang satu kata positif ke saya. Waktunya cuma 1 detik. Bisa Sar, ini delay nggak ya Sar? Halo? Oh, ini saya juga nggak tahu loh nih teman-teman saya belum dikasih dong. Apa positif kata positif. Jadi siapkan kata positif, satu kata positif, kita rally. Saya satu kata positif, kamu satu kata positif. Saya satu kata positif, kamu satu kata positif. Ya, oke? Waktunya cuma 1 detik, waktu mikirnya. Kata sifat, kata satu kata. Misalnya nih ya. Misalnya satu kata yang berani, kuat, mandiri ya, seperti itu. Bukan yang tidak sombong, tidak jahat, bukan ya. Itu kan 2 kata dan itu negatif. Gunakan kata positif. Teman-teman yang sudah gabung boleh ikutan ya. 1 kata positif, komen,
enter, komen, enter, komen, enter. Nanti yang terbanyak kata positifnya akan dapat ini ya. Ya, yang udah dapat, yang syahda udah pernah dapat ya nggak apa-apa, dapat lagi nanti ya. Oke, Sar. Boleh loh, Sar, nanti nyontoh dari teman-teman yang sudah nyontoh apa, ngepak dari yang mereka tuliskan ya. Siap, Sar? Siap. Waduh, jadi di challenge dadakan. Kita sweet dulu, sweet. Oh, Gunting, batu, kar. Gunting, batu, kar. Tas. Terang aku ya, aku dulu ya. Yes. Yes. Oke. Rally kata positif mulai dari unggul. Unggul. Oke. Jujur. Ramah. Tegas. Hebat. Pintar. Peduli. Berani. Toleransi. Empati. Sabar. Rendah hati. Sayang. Oh. Banyak yang komen tuh. Dicontoh tuh yang komen tuh. Ceria. Ayo Sari. Hah? Ceria. Ceria. Iya. Cantik. Oh, oke. Itu masuk ya sifat ya? Ya apa yang penting positif. Kuat. Gimana Sar rasanya Sar? Ngomong kata positif gimana? Kayaknya banyak nih udah yang komen. Coba dilihat di komen. Di komen kolom komen kayak banyak yang udah ini ya. Kita banyak banget loh. Astaga. disiplin Mistian. Wah, ada Mama ceria, manis, dalam manis, Miss Emila manis. Ada tulus. Wah, cantik, makasih loh, Kas. Ada mandiri, ada taat. Wah, banyak. Ternyata orang yang berpikir positif itu ternyata banyak ya, Sar ya. Mudah apa gampang, Sar? Susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Ya itu tadi. Coba sekarang kita rally kata negatif ya. Oh. Teman-teman ya. Apa? Nanti kita coba lagi aja supaya refresh sedikit ya. Tadi kenapa sih saya minta untuk menggunakan rally kata positif? Jadi hampir setiap kali saya ngajar, saya selalu memberikan rally kata positif itu. Apapun itu, rally kata apa saja. Misalnya rally kata bandara atau rally kata kota, apa itu hanya untuk menambah, bukan hanya ya, itu menambah pembenaran kata kita. Karena apa yang kita pikirkan akan keluar menjadi kata-kata. Jadi semakin kita banyak berpikir tentang yang positif, kata-kata positif, muncullah kan menjadi kata-kata positif. Gitu Sari. Ini tadi seperti ini tadi. Pikiran berbuah kata-kata. Tuh. Oke. Kasih bisa dicek itu yang paling banyak. Apa? Kasih lihat lagi nih teman-teman. Pikiran, kata-kata sampai ke nasib. Mungkin bisa ditampilin lagi supaya mereka semakin nempel tentang urutannya. Pikiran, kata-kata, kemudian perilaku, karakter, pikiran yang positif berubah menjadi kata-kata, tindakan. Dari kata-kata berubah menjadi tindakan, tindakan berubah menjadi kebiasaan, kebiasaan berubah menjadi karakter, dan nasib berubah menjadi nasib terakhir. Oke, Sar, nasib dan takdir itu sama atau beda? Saya sih beda menurut saya. Beda, jelas ya, beda ya. Orang takdir dari sananya. Nasib masih bisa diperjuangkan. Takdir itu cowok atau cewek ya kan? Kamu cowok apa cewek gitu-gitu takdir, kalau jadi cewek apa jadi cowok. Tapi kalau nasib itu jadi kaya, jadi miskin ya, mau jadi bahagia, seperti itu nasib. Itu kita sendiri yang bikin nasib ya, teman-teman. Kalau lahir di orang tua yang kaya, itu nasib apa takdir? Menurut Sari. Lahir di keluarga yang
itu takdir ya. Kalau kamu lahir di keluarga yang kaya tapi kamu tidak bisa memanfaatkan kekayaannya dengan baik dan jadi miskin, itu jadi nasib gitu, Sa. Mantap, jelas sekali Ibu Vika. Masih lanjut ya. Ayo, tambah lagi kata-kata positifnya. Biar kita juga nanti kita main lagi ya. Oh, habis ini kita podcast loh, jangan lupa loh, Sar. Oh iya, betul-betul. Ini nanti Podcast hadiahnya kita. diumumin di akhirnya ya. Siapa yang menang nanti dikasih tahu. Gimana? Wah, ini saking banyak tuh. Saya sampai belibet ngomongnya. Saya mau baca pertanyaan di atas agak susah nih. Saking sudah banyaknya yang komen ya. Nah, ini Iya. pemenangnya nanti siapa ya ini ya kira-kira ya yang komen terbanyak ini. Nanti kita random kita cari siapa aja yang paling banyak. Untuk pertanyaannya, ini kita lanjut untuk tadi ya pikiran positif ini ya. Tadi saya sudah jelaskan pikiran positif itu tadi kita sudah mikir positif. Tapi ada satu lagi nih Sar yang paling menurut saya penting juga. Jadi setelah kita berpikir kata positif, kita juga harus memberikan bantuan, membantu anak kita untuk merespon positif. Ya paham ya? Jadi merespon positif, misalnya nih. Contoh respon positif terhadap karakter ya, seperti tadi saya ceritakan waktu saya mendapatkan anak-anak yang karakternya macam-macam, ada koleris, ada melankolis, pragmatis ya, di dalam satu grup pasti ada anak yang aku nggak mau nih Mami sama anak ini, anaknya tuh terlalu nakal atau terlalu berani, gitu. Terlalu nyusuk-nyusuk aku suruh harus maju gitu. Saya bantu mereka untuk merespon positif, misalnya, hey kamu, teman kamu tuh ada yang seperti ini loh, ini karakter yang patut kamu contoh, bisa saya gitu. Karakter yang bisa kamu tahu, harus kamu tahu di sini tuh ada banyak sekali karakter. Teman kamu kebetulan teman kamu ini tipenya yang berani gitu. Jadi kamu harus belajar juga dari dia. Karena setiap karakter itu baik menurut saya ya, Sar. Semua karakter itu baik, tergantung kita meresponnya seperti apa. Sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih dewasa. Dan sebenarnya ini bukan hanya untuk anak-anak ya pembentukan karakter ini ya. Kita pun sudah setua ini, sedewasa ini juga harus mulai belajar atau melatih latihan dengan berpikir positif, latihan dengan mengucapkan kalimat kata-kata positif. Seperti ke Queen dan Richie, karena Richie ini sedang proses toilet training ya. Jadi banyak kata-kata positif yang harus saya perbanyak nih. Saat dia pipis tiba-tiba, saya harus bagaimana. Sempat saya waktu emosi juga, aduh kok harus pipis di sini sih deh, sempat gitu. Tapi kita harus koreksi lagi, oh nggak boleh nih kayak gini terus. Nanti anaknya jadi trauma, anaknya jadi nggak mau pipis di toilet ya. Akhirnya saya coba untuk Richie, iya pintar, sudah pipis tidak di kasur seperti itu. Tapi lain kali pipisnya di toilet, saya bilang itu. Saya mencoba untuk seperti itu. Bukan berarti saya tidak tegas ya. Tegas dengan galak itu kan beda. Sempat saya pernah menggunakan, saya salah dengan mengartikan tegas dan galak. Anakku ya Queen ya pernah teriak kenceng banget di depan muka aku sendiri, dengan aku juga akhirnya teriak kenapa jengkel, karena jengkel. Saya coba introspeksi ya. Saya coba mencari tahu apa sih yang salah. Akhirnya dia sendiri yang minta maaf ke saya, terus dia menjelaskan, ibu saya nggak suka kalau ibu capek, terus ibu marah-marah ke aku nggak senang. Oh ya Tuhan, aku puji Tuhan sekali anakku mau terbuka dengan aku seperti ini. Oh ya ampun, aku kok kayak diingatkan ya. Wah, aku bersyukur anakku ternyata masih mau nih terbuka, ngomong apa adanya ke aku, nggak yang dipendem nanti jadi besar gitu kan. Sampai hampir tiap hari loh, Sarah, aku mungkin loh minta maaf ke Queen, karena kadang namanya juga capek, lelah, kata-kata misalnya kayak emosi, bentak itu kan pasti. Tapi dia yang akhirnya jadi kayak anak yang toleran, ya nggak apa-apa, ya udah ibu mungkin capek. Saya nggak pernah ngajarin dia untuk merespon positif atau kejadian seperti apa, tapi saya sendiri dan suami saya sebisa mungkin kita harus memilih untuk merespon positif, itu aja sih menurutku. Contoh kejadian kemarin, kalau yang nonton YouTubeku tahu ya, waktu di Janji Jiwa sama di Kedai Nona, terus itu kan rencana awalnya kita mau ke Janji Jiwa nih. Buat teman-teman ya yang sudah nonton di YouTube Abinaya Bantu Bunda, ternyata Kedai Nonanya tutup. Jadi bukanya tuh jam 4 sore, Sar.
aku sebagai orang yang melankolis ya, aku sempat jengkel, aduh aku gimana lah, ini udah terlanjur sampai sini, udah sampai Ungaran, gini sampai jengkel lah istilahnya. Terus di situ malah aku yang ngingetin, ya nggak apa-apa lah, kan kita masih tetap bisa foto-foto Bu. Oh iya ya, gitu. Terus suamiku bilang, udahlah anggap happy aja, lagian kita seharian juga nggak ada acara, lanjut kita mau kemana. Langsung, oke. Dan di pikiran waktu itu langsung cari searching tempat yang oke nih di mana nih. Terus akhirnya di Luci Cafe. Sampai Lucinya nih ya, ternyata baru buka jam 1 saya. Kita di sana tuh dari jam 2, kita sampai sana jam 12 ya. Bayangkan kalau itu aku memilih untuk mengambil respon yang negatif, aku marah-marah, aku jengkel, aku malah capek sendiri ya, lapar kan, posisi kita juga lapar. Akhirnya aku memilih untuk respon positif karena suamiku juga bilang, sudahlah kita bisa cari konten juga di foto-foto di sawahnya juga ada sawah, anak-anak juga puji Tuhannya karena kita merespon positif, anak-anak juga nggak capek, nggak rewel, mereka malah mau dengan santainya, dengan apa, nggak ada rewel kata capek gitu, nggak ada, malah seneng karena di situ ada sawah, di situ ada tempat baru. Jadi apa yang kita respon itu penting juga loh. Jadi misalnya dapat anak yang kayak ku ini aktif nih, apa di saat kita lagi bingung nih mau lagi ngerjain nyiapin, kayak aku nyiapin ini tadi ya, ini digambarin Queen juga nih. Jadi aduh kenapa sih Queen kamu kok nggak ikut-ikut, akan bisa ngasih respon kayak gitu ya sebenarnya ya. Sini ya, waktu aku marah-marah digambar gini sama aku ini. Jadi salah nih responku nih. Terus akhirnya aku merespon dia, oke, nggak apa-apa, kamu mau ikutan gambar-gambar juga boleh. Akhirnya dia ikutan mewarnai, ikut gambar-gambar, ya apa-apa. Akhirnya saya respon seperti itu dan dia nyaman. Dan dia akhirnya toleransi nih sama saya sudah ngomong dari kemarin, besok ibu mau ada siaran nih sama Tante Sari. Ini cuman sebentar doang lihat. Biasanya kalau nggak tak kasih tahu mungkin dia yang ngikut terus atau protes ya. Tapi karena aku sudah ngasih tahu dan dia juga mempersiapkan presentasiku hari ini, dia toleransinya di situ. Aku kebanyakan ngomong ya saya. Benar-benar. Jadi komunikasi dan ngasih lihat contoh ya. Iya. Ya, oke. Jadi antara kadang nggak menutup kemungkinan yang ngingetin justru anaknya ya. Anak kita, anaknya sendiri. Oke. Tadi sempat ada yang nanya tuh, usia berapa karakter itu mulai terbentuk. Tadi mungkin sudah dijawab sama Ibu Pika bahwa dari sejak dalam kandungan itu tuh sudah mulai terbentuk gitu ya, sudah mulai stimulus-stimulus sudah bisa diterima oleh sang anak gitu. Tapi kalau untuk sisi psikologinya dari Sari? Gimana? Kalau secara riset dari psikologinya sendiri gimana, Sar? Oh iya. Jadi memang kalau sedikit teori, kalau dalam teori perkembangan memang kayak trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu sudah ada yang ada segi-segi kepribadian yang juga sudah mulai terbentuk pada saat itu. Jadi sepakat sih sependapat dengan apa yang Pika sampaikan tadi. Seperti itu, dengan berbagai macam stimulus itu justru semakin lebih dibantu, tapi secara genetik dan lain sebagainya sampai ke nanti fase dia mau lahir pun dari segala bentuk fisik kepribadian sudah mulai makin matang. Jadi di psikologi juga perkembangan manusia juga sudah mulai bisa dilihat dari fase itu. Pertanyaan lainnya tadi saya agak miss. Mana ya? Kita coba tak lihat. Oh, ini juga banyak ternyata yang nulis kata positif ya. Banyak banget, Pik. Semangat. Ini agak tumpuk pertanyaannya. Tapi it's okay, saya akan coba tetap bacain. Teman-teman yang mau ngasih pertanyaan atau ketinggalan, tadi kita di awal ngomongin apa aja, bisa lihat di IGTV-nya kita. Di IGTV nanti dari awal background-nya Pika apa, terus karakter itu kayak apa, siapa aja yang punya peran dalam pembentukan karakter, nanti bisa kelihatan di IGTV kita dari awalnya. Oke, sambil saya nyari pertanyaannya, Pika mau lanjut challenge-nya boleh? Apakah giveaway-mu sudah stoknya masih ada? Gitu ya? Kalau aku doang kayaknya nggak ini ya, seru, harus sama Sari juga dong.
Oh iya, boleh, boleh. Saya jadi dipercaya. Gimana, Pi? Yang gampang aja lah, nggak usah tentang kata positif ya. Sini sini mau ikut. Oke. Yang mau nanya silahkan. Ini Pika ini adalah coach dan public. Waduh, bertiga sekarang. Reli kata positifnya, reli katanya juga reli kata merek. Bisa nggak? Mau nggak, Sar? Jadi boleh. Kata apa? Reli katanya kayak reli kata merek. Merek. Waduh. Siapa tahu nanti di sini kamu dapat endorse. Ya, boleh. Oke, merek ya. Kita sweet dulu ya. Gunting batu kertas. Wah, kalah lagi Nggak bisa saya. ya. Saya aku udah lihat dulu. Oke. Pepsodent. Oh, Pepsodent, Sar. apa? Oh, Pepsodent. Pepsodent, Oke. Pepsodent. Sensodyne. Apa? Apa, Sar? Sensodyne. Apa? Sensodyne. Oh, ada pertanyaan Mas. Benan. Oh, pertanyaan. Lebih anak di bawah umur 4 tahun dimasuk sekolah atau biarkan mereka bergaul dengan lingkungannya? Wah, Lukas. Kalau aku ya itu tadi lihat, ya aku langsung jawab ya, Sar. Nah, Ya. untuk aku pribadi, kalau kamu mau lebih enaknya lagi, masukkan sekolah itu bisa baca buku ini. Ini juga bisa jadi motivasi untuk kita, karena kita lihat selama pandemi ini kan sekolah pun juga offline ya. Guru yang paling terdekat ada guru yang paling diandalkan oleh anak-anak adalah YouTube dan orang tua. Ya. Jadi orang tua banyak belajar. Ini aku mau promosi, mau share buku-buku yang ada beberapa buku yang aku baca juga untuk menambah. Boleh Bapak minta tolong menambah paling enggak apa sih yang dibutuhkan anak-anak di usia itu ya. Kalau kita hanya mengandalkan sekolah atau mau gimana nih sekolahnya anakku udah di sana apa aja udah 4 tahun nih enaknya dimasukin sekolah apa enggak ya kayak gitu. Itu kembali lagi kayak tadi ya, cek dulu lingkungan sekolahnya seperti apa. Tapi kalau saat ini kita masih masa pandemi, kalau dari aku prefernya yaitu tadi guru terdekat anak-anak, yang dibutuhkan adalah orang tua dan YouTube. Ya, karena itu pengalaman pribadiku ya. Kayak gitu, Sar. Oke. Menjawab semoga ya, Kas ya. Ini Lukas juga anaknya masih seumuranku ya, lebih kecil. Ada psikolog cantik juga ini. Halo, Fofo. Bu Fani. Ini jadi rali kata positifnya, rali kata mereknya lanjut nggak nih? Itu udah ada yang ngasih Honda, terus apa lagi nih? Luka semua. Honda. Boleh. Terus apa lagi tadi? Tadi kamu Nama pemenangnya juga nanti. Kamu apa? Aku Canon. Ini akan ada 2 giveaway. Satu Ya, apa boleh 2 sih? 2 giveaway, ada 2. 2 juga boleh. Ini ada 2. Oke, jadi yang kata positif sama merek ya. Nanti Itu kirim produk alamatnya buatan, ya. Apa anyway, itu saja? produk buatan Bu Pika Apa sendiri saja? atau gimana? Oh ini. Iya. Oh ya, ini buatannya Mas Arsa ya, Arsa dengan timnya dari beberapa tukang kayu. Hobi kayu namanya, Hobi Kayu, dengan timnya di Hobi Kayu. Terus kita minta untuk didesainkan dan dibuatkan seperti ini. Makasih Mas Arsa ya. Tapi kayaknya dia nggak join di Arsa. Nih. Oke, keren sih. Oke. Ini juga satu lagi buku yang oke juga nih buat dibaca untuk orang tua ya. Untuk orang tua, untuk yang belum punya anak juga, untuk guru juga ya, Miss Dian atau Miss Emila. Ini juga menurutku
bisa banget buat rekomendasi seni berbicara pada anak. Ya. Ngomong-ngomong, seni berbicara pada anak, eh apakah apa ya? Apakah atau bagaimana sih cara ngatasin anak itu yang apa ya? Komunikasinya atau ngomongnya itu males gitu. Kalau tadi kan kebetulan Ibu Pika punya anak yang komunikatif gitu kan ya. Kalau misalkan ternyata anaknya pendiam, misalkan ya bapaknya pendiam, mamahnya hobi ngomong, tapi ternyata anaknya ini ikut yang bapaknya pendiam gitu. Nah, gimana tipsnya Bu Pika? Nah ini kadang ya ini ya, anak nih di rumah nih aktif ngomong sama orang tua nih, tapi saat di sekolah dia pendiam. Ada ini contohnya nih. Ini kalau di depan kamera aktif dia, ngomong happy Naya Bang Bunda ya. Tapi saat dikumpulkan dengan teman-temannya dengan video call, dengan Zoom kelas, ya Miss, apa Miss? Iya nggak apa-apa teh. Jadi apa ya, terima itu, berikan respon positif lah menurutku ya, bantu dia untuk merespon positif dengan apa yang misalnya dia pemalu di sekolahan, jadi di rumah ternyata dia aktif ngomong, berikan media yang ternyata dia nyaman nih dengan itu. Nah, seperti saya ya, bukan ini saya ya, itu juga saya dan suami proses dari dia yang pendiam di sekolah, terus kita harus gimana nih, akhirnya kita bikin YouTube ya. Nah YouTube ternyata di depan kamera dia lancar nih ngomong nih, ternyata dia ngomong sama kita sama nih kayak di kamera nih, asik nih. Akhirnya kita bikin YouTube dan dia yang selalu menyapa di YouTube dan dia kita libatkan di YouTube itu, seperti itu. Jadi untuk pesan untuk orang tua, semua karakter itu baik, tergantung kita cara meresponnya seperti apa. Itu aja sih saya. Oh ya, gitu aja. Dan ini ya, jangan takut buat salah ya Mam. Untuk mama-mama muda ini buku yang menurut aku juga bagus ya. Ini kalau aku jadi malah pamer buku ya Sar ya. Gak apa-apa, saya tahu referensinya tertentu loh. Nah ini referensi buku ini juga baca. Oh iya, apalagi ya? Oh iya kalau untuk teman, halo, ya? Yang tadi Gimana, jangan pernah takut untuk salah untuk mamah-mamah itu good sih, good statement, I think. Ya, good mom made mistake ya. Ini saya beli karena saya sering buat sama. Oke, Pika, sebelum waktunya habis, silahkan diringkas, berikan saya tips untuk membentuk atau rumus membentuk karakter anak secara konklusinya atau kesimpulan akhirnya, dan berikan statement penutup untuk teman-teman yang ada di sini, entah itu udah jadi orang tua atau mungkin calon orang tua. Silahkan bagikan Ibu Pika. Ya ampun, nggak kerasa ya udah mau selesai ya. Ini tadi ya, saya selalu mengingatkan untuk ini. Teman-teman semuanya yang lagi nonton, terima kasih. Saya ingatkan sekali lagi untuk membentuk pikiran yang positif akan berbuah menjadi kata-kata yang positif. Kata-kata yang positif akan berubah menjadi tindakan yang positif. Tindakan yang positif akan membuat anak menjadi terbiasa melakukannya dan menjadi kebiasaan yang positif pula. Lalu kebiasaan itu dilakukan terus berubah menjadi karakter, berbuah menjadi karakter. Karakter ini yang akan berwujud menjadi nasib anak itu sendiri. Jadi biasakan untuk berpikir positif, melakukan kebiasaan reali kata positif ini tadi seperti saya dan Sari ya, itu juga menambah perbenaran kata. Dan yang terpenting lagi, bantu anak untuk merespon positif. Merespon positif yang seperti apa? Lihat dari sudut pandang yang banyak ya, jangan hanya melihat dari sudut pandang satu saja, tapi banyak sudut pandang. Bantu mereka untuk merespon dengan positif, menerima juga harus positif. Apa yang harus saya lakukan dengan seperti ini, kejadian seperti ini, direspon seperti apa. Menurut saya itu. Dan satu lagi nih kata penutupnya, semua karakter itu baik ya. Karakter itu semuanya baik, tergantung kita meresponnya. Sebagai orang tua, gimana kita merespon karakter anak kita itu seperti apa. Gitu Sari.
Oke, semua karakter itu baik gitu kan, ya nggak ada yang semuanya negatif aja sisinya. Pasti akan ada kegunaannya atau ada sisi positifnya ya. Kalau karakter anaknya galak, belum tentu itu negatif. Suatu saat dia bisa jadi pemimpin yang mungkin tegas dan lain sebagainya. Gitu. Kalau karakternya mungkin apa? Melankolis gitu. Mungkin belum berarti dia atau bukan berarti negatif. Mungkin dia punya empati atau simpati yang lebih tinggi sama teman-temannya yang lain. Gitu. Jadi semua karakter baik teman-teman, dan juga biasakan untuk melakukan rally kata positif. Mungkin bisa dengan anak ya Bu Pika ya. Ya ini ya kata positif. Kadang kalau rel kata positif agak kesulitan ya, nah kita pakai rally kata-kata yang ada di TV, misalnya film Korea, drama Korea, nama-nama Korea itu BTS kayak gitu, Queen sudah paham tuh. Oke. Jadi karakter Yang anak disenangin akhirnya aja sama. Jadi bonding antara ibu dan anak juga tetap kuat Penting ya juga, dengan permainan atau games-games sederhana kayak gitu. Jadi suatu saat orang tuanya mau ngasih masukan yang positif, anak juga bisa menerima dengan Mudah, sangat-sangat ya. dengan open karena udah punya ikatan yang oke gitu. Oke, Ibu Pika, teman-teman kalau ada yang masih mau nanya atau komen sesuatu boleh sebelum kita akhiri live malam hari ini, sambil mau nyari Halo. kan pemenangnya 2 orang, silahkan Ibu Pika. Bu Pika aja deh yang milih atau saya. Oke, ini ada Lukas nih kayaknya nih. Lukas ya paling banyak nih. Lukas sama siapa ini satunya nih? Kok ini agak susah ya? Scroll ke atasnya. Scroll ke atasnya banyak banget ini. Nah. Oke, satu lagi saya pilih ya berarti ya supaya adil nih. Ya, yang pertama tadi Lukas ya. Sekarang Sari deh. Lukas Fajar. Oke. Nanti Lukas Fajar silahkan kirim alamatnya ke mana tuh? DM ke siapa? Tetangga. Oke, nanti buat pemenangnya silahkan tuliskan alamatnya ke DM ke Ibu Pika ya di Abinaya Bantu Bunda, atau di Anastasia Associate juga boleh. Jadi antara 3 IG itu tuliskan alamat kamu di DM aja, nanti bakal dikirimin giveaway-nya. Satu lagi saya mau milih saya milih siapa ya? Aduh, galau nih. Saya milih, ada yang masih live, ada yang enggak. Saya milih Cecily nih. Siapa? Cecily. Ada namanya Cecily. Pertanyaan dan juga sempat ikut di rally kata. Oke, nanti langsung kirim alamatnya DM ke Ibu Pika ya. Oke. Sip. Teman-teman, sekian. Kalau ada salah-salah kata, kita minta maaf. Dan Ibu Pika, thank you so much buat sama-sama Sari ya. Jadi walaupun saya belum punya anak, tapi seenggaknya dengan dengerin sharing dan juga tips and trick dari Ibu Pika, jadi mungkin lebih siap bahwa intinya semua harus bermula dari orang tua, harus positif, baik pikiran, perkataan, tindakan, sampai nanti membentuk satu kebiasaan dan karakter, serta nasib yang positif juga buat anak gitu ya. Jadi itu saya jadi hafal tuh gara-gara bacain punya Ibu Pika tadi. Jadi skemanya sangat membantu, teman-teman semoga juga terbantu. Iya gitu. Jadi itu rumusannya teman-teman. Thank you Pika waktunya, sharingnya, kemudian gamenya dan giveaway-nya. Mungkin bisa ketemu di lain kesempatan. Dan terus jadi berkat, sukses terus, sehat terus buat keluarga semuanya ya Pika ya. Terima kasih Sari. Sari juga semoga selalu sehat. Salam buat semua yang ada di sana. Semoga Anastasia Associate berkembang dan maju terus. Siap. Thank you. Sama-sama. Subscribe Abinaya Bantu Bunda ya.
Habis ini kita podcast loh. Ya, Langsung. teman-teman yang ketinggalan boleh lihat di IGTV ya. Ada beberapa yang baru join langsung Oke, lihat di terima kasih, IGTV Anastasia Susi. Bye. Bye-bye. Bye-bye dulu. Bye-bye. Say. Caranya gimana stopnya, Say? Oh, Arsa barusan mulai. Apa sih? Nih, selesai gimana? Arsa barusan gabung. Ini gini ya.